Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najila Syafika. Saya ingin melakukan presentasi terkait aplikasi psikologi di sekolah atau magang yang telah saya lakukan di SDN Sungai Paring Dalam, Kandangan, Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Zainul Anwar, SPSI, MPSI Psikolog, serta Mbak Rahmita Laili Muhtadini sebagai tutor saya. Saya akan memulai presentasi ini dengan judul intervensi yang telah saya lakukan, yaitu psikoedukasi guru sekolah dasar terkait dengan media belajar, disiplin belajar, dan modifikasi perilaku tokoan ekonomi. Adapun yang melatar belakangi saya mengangkat permasalahan itu untuk dijadikan intervensi, yaitu yang pertama terkait dengan keluhan guru tentang disiplin belajar siswa, perilaku disiplin belajar siswa, pembelajaran yang monoton, serta keterampilan guru dalam penggunaan media belajar yang bervariasi. Adapun data-data di atas saya peroleh melalui asesmen dengan metode wawancara dan observasi kepada kepala sekolah, wali kelas, dan mewawancarai beberapa siswa yang berhadir di sekolah. Serta saya ikut melakukan observasi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Seperti yang diketahui bahwa masa pandemi ini diterapkan sistem pembelajaran yang daring yang berlaku di seluruh instansi pendidikan di Indonesia. Tak terkecuali SDN Sungai Paring Dalam, namun mereka menggabungkan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran luring dan daring. Adapun tujuan saya melakukan intervensi tersebut yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan subjek terkait media belajar yang lebih bervariasi, serta untuk memberikan pengetahuan terkait bagaimana menangani siswa yang tidak disiplin secara lebih tepat. Berikut adalah variabel-variabel yang saya gunakan dalam proses intervensi, yaitu media belajar, disiplin belajar, modifikasi perilaku, dan tokoan ekonomi, yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu media belajar. Menurut definisinya, alat bantu dalam proses belajar mengajar yang dapat digunakan sebagai perangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik. Jadi diharapkan penggunaan media belajar itu digunakan secara efektif dan maksimal, sehingga tujuan pembelajaran serta proses pembelajaran itu menjadi lebih baik. Serta media belajar juga sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut, seperti karakteristik psikologi serta karakteristik lingkungannya, lingkungan sekolah, pertemanan, dan yang lainnya. Namun diketahui dari proses asesmen yang saya lakukan bahwa guru masih sangat minim, masih sangat sedikit variasi yang digunakan terkait media pembelajaran yang digunakan. Jadi diketahui bahwa seringkali guru hanya menggunakan buku teks sebagai medianya untuk memberikan tugas, untuk penyampaian materi, sehingga proses pembelajaran dinilai sangat monoton dan sangat biasa. Nah, hal ini tentu mempengaruhi minat belajar serta disiplin belajar siswa, terlebih saat masa pandemi sekarang ini. Sangat baik atau sangat penting bagi guru untuk mampu menciptakan atau berinovasi, berkreasi, menggunakan media-media belajar yang lebih beragam untuk meningkatkan disiplin serta minat belajar siswa. Selanjutnya variabel yang kedua yaitu disiplin belajar, yaitu sikap dan tingkah laku siswa yang menunjukkan kepatuhan dalam menaati peraturan belajar yang berlaku terkait proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Jadi diketahui bahwa disiplin belajar siswa masa pandemi itu menurun di SDN Sungai Paring Dalam jika dibandingkan dengan sebelumnya ketika tidak dalam masa pandemi. Hal ini diungkapkan oleh guru wali kelas 4 yang mengatakan bahwa disiplin belajar siswa serta minatnya sangat
signifikan, sangat terlihat bahwa mereka jadi lebih malas untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dengan jarangnya ia mengikuti proses belajar mengajar yang daring maupun yang luring, ataupun keterlambatan dalam mengumpulkan tugas atau bahkan tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Ada beberapa siswa yang bahkan tidak pernah berhadir ke sekolah selama diberlakukannya sistem pembelajaran daring dan luring ini yang diterapkan oleh SDN Sungai Paring Dalam. Selanjutnya yaitu modifikasi perilaku, yaitu sebuah usaha sadar yang bertujuan mengubah perilaku serta emosinya dengan cara yang menguntungkan dengan proses belajar. Dan token ekonomi itu merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam berlangsungnya atau melakukannya modifikasi perilaku melalui penguatan positif yang berdasar pada prinsip operant conditioning. Jadi modifikasi perilaku token ekonomi itu merupakan suatu proses merubah perilaku dengan proses belajar. Namun sangat disayangkan, guru wali kelas 4 yang merupakan subjek dari intervensi yang saya lakukan itu tidak mengetahui sedikit pun tentang apa itu modifikasi perilaku serta token ekonomi. Adapun penanganan pada siswa yang kurang disiplin sebelumnya hanya terbatas pada memberikan ancaman seperti mengatakan bahwa nama siswa tersebut akan dicatat untuk ditangguhkan nilainya, atau diancam untuk dilaporkan ke orang tuanya, seperti itu. Hanya terbatas itu. Hal ini maka menjadi tanda bahwa belum dilakukannya atau belum diterapkannya penanganan yang lebih tepat pada siswa sekolah dasar yang mengalami disiplin belajar yang kurang atau bahkan yang buruk, seperti itu. Adapun metode intervensi yang saya lakukan yaitu menggabungkan antara metode psikoedukasi dan pendampingan. Jadi psikoedukasi sendiri yaitu pengembangan atau pemberian informasi kepada partisipan dengan bentuk pendidikan terkait informasi dan kepentingan tertentu atau psikologi populer dengan tujuan memengaruhi kesejahteraan psikososial partisipan terkait. Jadi seperti tujuan yang telah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa intervensi ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta meningkatkan keterampilan guru tentang hal-hal yang dapat menunjang kesejahteraan psikososial atau meningkatkan kualitas tertentu pada partisipan atau individu itu tersebut. Selanjutnya itu pendampingan. Dalam intervensi ini, saya memberikan pendampingan itu berupa pendampingan pemilihan media belajar yang lebih variatif dan lebih menyesuaikan pada karakteristik psikologis siswa. Seperti saya memberikan pendampingan tentang bagaimana memilih media belajar yang cocok untuk siswa kelas 4 sesuai dengan tahapan perkembangannya. Serta juga memberikan pendampingan terkait perencanaan program modifikasi perilaku. Ini dilakukan dari penentuan tujuan, lalu selanjutnya memilih token ekonominya, memilih rewardnya, serta mengidentifikasi bantuan-bantuan, dan merancang bagaimana sistem pemberian token ekonomi tersebut. Memilih rewardnya itu juga bagaimana sistem yang berlaku pada program tersebut. Namun di sini saya hanya memberikan pendampingan, tidak saya yang melakukan intervensi modifikasi perilaku token ekonomi kepada siswanya, namun saya mendampingi guru untuk melakukan intervensi itu pada siswa-siswa kelas 4. Serta dibantu oleh orang tua atau keluarga sebagai pemberi token, karena jadi tokennya diberikan langsung oleh orang tua atau keluarga siswa yang terkait, namun reward atau hadiahnya tetap diberikan oleh guru.
Seperti itu. Selanjutnya, adapun hasil intervensi yang telah saya lakukan di sini ada 2 hasil yang akan saya paparkan, yaitu hasil intervensi pada guru atau yang mencakup keseluruhan dari intervensi tersebut, juga pada hasil dari intervensi siswa. Nah, diketahui bahwa sebelum intervensi itu ada beberapa poin yang menjadi fokus utama, menjadi permasalahan yang lebih penting untuk ditangani, yaitu yang pertama terkait dengan belum memahaminya konsep media pembelajaran. Jadi guru masih sangat terbatas pemahamannya, sehingga saya memberikan intervensi berupa psikoedukasi, yaitu memberikan pengetahuan terkait media pembelajaran yang lebih psikologis, yang sesuai dengan aspek atau sesuai dengan konsep psikologis, seperti menyesuaikan dengan perkembangannya, menyesuaikan dengan karakteristik dari siswa itu sendiri, bagaimana memilih media pembelajaran yang lebih tepat seperti itu. Serta sebelum dilakukan intervensi, seperti yang diketahui bahwa guru masih menggunakan media pembelajaran yang sangat monoton. Namun setelah intervensi, beliau menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi dari yang hanya buku teks, koran, majalah, itu menjadi lebih bervariasi, seperti menggunakan rekaman, video, atau tanaman asli, seperti itu. Selanjutnya, disiplin belajar siswa yang kurang baik, serta tidak adanya tindak lanjut atas permasalahan disiplin belajar siswa. Jadi setelah intervensi, guru bersedia untuk menerapkan program modifikasi perilaku, dan diketahui bahwa hasilnya cukup signifikan setelah dilakukan intervensi tersebut. Berikut hasilnya. Nah, jadi ada 5 orang siswa dalam kelas 4 yang sebelum diberlakukannya program modifikasi perilaku itu dengan skor rendah, sedang, rendah, itu hanya ada 3 dari 5 siswa menunjukkan perkembangan atau kenaikan disiplin belajar, seperti itu. Jadi intervensi dilakukan, modifikasi perilaku itu dilakukan selama 1 minggu, serta penerapan media belajar. Jadi kemarin saya bersama guru mencari sumber-sumber video untuk menjadi bahan materi, memanfaatkan teknologi YouTube, aplikasi YouTube, untuk mendesain bagaimana sih memberikan pembelajaran yang lebih mampu menarik minat dan disiplin belajar siswa. Jadi kemarin dengan topiknya yang terkait dengan lingkungan, jadi guru belajar dari YouTube untuk bagaimana caranya membuat kolase sebagai bahan pembelajaran. Selanjutnya yaitu simpulan. Jadi intervensi yang saya lakukan melalui psikoedukasi dan pendampingan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan partisipan. Maksud dari pengetahuan ini dapat dilihat dari hasil post-test yang meningkat. Jadi pengetahuan guru menjadi lebih tinggi, lebih bertambah dibanding sebelum dilakukannya psikoedukasi. Adapun keterampilan partisipan ini dapat dilihat dari nilai atau skor disiplin siswa yang meningkat cukup signifikan. Jadi ada 3 di antara 5 siswa yang menunjukkan peningkatan disiplin belajar setelah diterapkannya program modifikasi perilaku serta adanya pembelajaran dengan media yang lebih bervariasi. Adapun sarannya yang saya berikan untuk sekolah yaitu adanya pelatihan internal maupun eksternal pada guru-guru di sekolah dasar, terutama dengan topik manajemen kelas. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan untuk hasil pembelajaran yang lebih baik. Sekian presentasi yang saya berikan. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.